Sobat FEB, selamat datang di Ekozone podcastnya anak FEB. Halo semua, kenalin aku Monje dari Dinas Eksternal sebagai podcaster Ekozone yang ketiga ini. Nah, untuk session kali ini kita ada tamu spesial nih, yaitu salah satu sobat FEB dari PMM yang berhasil ikut PMM ke Universitas Indonesia. Nah, boleh dulu nih Kak, kenalan namanya siapa? Oke, terima kasih sebelumnya untuk undangannya ikut podcast hari ini. Kenalin, nama aku Rizky Parambe, akrab dipanggil Ulfa. Aku dari akuntansi angkatan 2021. Oke, nah Kak gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah baik ya hari ini. Kamu gimana nih, Kak? Alhamdulillah, aku juga sehat. Nah, gimana nih Kak? Akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak? Akhir-akhir ini karena aku semester 7 ya pada umumnya aja masih semester 7. Terus aku ada mata kuliah juga masih ngambil dan aku ikut NSIB sama terakhir aku ikut jadi asisten dosen gitu kan. Wah, jadi asisten dosen ya Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin dari beberapa sobat FEB sendiri tuh belum tahu PMM itu apa sih? Nah, boleh dong Kak dijelasin PMM itu apa? Oke, untuk PMM ya. PMM itu kan pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi PMM itu adalah salah satu program yang diadakan oleh MBKM kan, Kemendikbud kita sendiri, di mana program ini bertujuan untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di luar daerah asal kita, ya yaitu daerah domisili dan daerah yang ada di luar kampus kita. Jadi teman-teman yang ikut PMM ini benar-benar pengen ngerasain gimana sih adaptasi di dunia yang beda dengan kebudayaan awalnya. Jadi benar-benar kayak gimana cara dia beradaptasi dan ikut bertukar budaya dari daerah asalnya ke teman-temannya kan, kayak saling berakulturasi tadi sih. Nah, kira-kira nih Kak, apa sih Kak yang bikin Kakak tuh tertarik buat ikut PMM khususnya ke UI gitu loh Kak? Oke, nah buat aku tertarik itu aku penasaran kan, pengen tahu segala hal gitu kan. Aku pengen tahu gimana sih dunia luar gitu, dan gimana sih aku bisa bertahan hidup dengan orang-orang yang gak aku kenal sama sekali. Nah kebetulan kan program pemerintah ini ada jadi PMM, dan gimana juga PMM itu kan include gratis semua kan, dari akomodasi kita dibiayain, kita juga dapat BBH, terus UKT di daerah PT tujuan itu juga nggak bayar kan. Jadi aku tertarik ikut di sana. Nah untuk UI sendiri sebenarnya plot twist banget, karena jujur dari awal ikut daftar PNM aku tuh nggak pengen ke UI gitu. Aku tuh pengen ngambil di daerah wilayah timur Indonesia gitu. Aku kemarin nyoba itu di Papua, Maluku, Nusa Tenggara sama Bali. Itu Bintan. Nah aku tuh pengen bener-bener ngambil di sana, cuman jadi ada masalahnya dari Kaprodi itu tuh ngebatalin berkas aku gitu kan, kayak nggak ngasih persetujuan. Ternyata di situ ada kesalahan transkrip nilai aku yang belum tanda tangan basah. Nah aku ngurus langsung kan berkasnya karena aku takut kelamaan gitu kan. Aku urus terus siang itu aku di gedung R, aku ngeganti tiba-tiba pilihan pertama aku dari Universitas Muhammadiyah Sorong ke UI gitu. Lucu. Jadi sebenarnya UI ini nggak ada salah satu wishlist dari kampus kan, memang aku enggak. Cuman ya alhamdulillah lulusnya di sana kayak gitu. Wow, se-plot twist itu tiba-tiba kayak ya ide gitu ya. Nah, tapi tuh untuk preparnya sendiri nih Kak, kayak buat ikut PMM itu berkas apa sih yang perlu buat disediakan gitu? Oh, kalau berkas-berkas itu kita disuruh buat surat keterangan sehat, itu boleh dari klinik atau rumah sakit gitu kan. Terus kita diminta ngebuat portal atau MBG atau bank pokoknya yang terinkut ke portal PNM. Nah kalau di angkatan 4 itu menggunakan Mandiri. Sedangkan di PNM angkatan 3 itu menggunakan BRI kan. Jadi kalau misalnya tahun ini itu nggak tahu lagi bakal berubah atau tetap sama ke Mandiri. Cuman untuk di daerah Aceh itu dia pakai BSI aja gitu. Terus kalau misalnya surat-surat yang ada di berkas di kampus itu pakai transkrip nilai sama KHS kita, transkrip nilai sama KHS kita doang yang udah ditandatanganin sama stempel dari Kapolri masing-masing fakultas. Nah nanti dari sana itu yang bakal ada persetujuan dari akademia kita disetujui atau enggak untuk ikut program ini. Terus kalau pendaftarannya itu tahapannya ada 7 tahapan gitu kan. Pokoknya kita buat akun dulu pendaftaran, terus kita masukin berkas-berkas kita, terus ngisi data diri lagi, tahap ketiga. Nah, nanti ada survei kebinekaan, terus dapat surat rekomendasi, baru kita dikasih tahap terakhir itu kita yang kayak di apa ya dibilang ya,
pokoknya saat itu hasil perusahaan kita kan gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang emang harus nanti ada portal. Kalau misalnya udah lulus itu nanti dikasih tanda warna hijau, tapi kalau belum lulus itu bisa dikasih warna orange gitu. Berarti tesnya ada survei kebinekaan, terus cuman berkas-berkas yang kayak transkrip nilai, terus KRS gitu aja. Nah, di UI nih Kak, gimana sih Kak rasanya kita dari UNAN terus kayak tiba-tiba dapet PMM ke UI, itu tuh gimana Kak? Lingkungan di UI apakah berbeda dengan UNAN atau gimana? Gimana kayak belajarnya, apakah sebeda itu rasanya? Kalau sebeda itu rasanya bisa sih, kami masih sama-sama salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia kan. Nah, cuman kalau perbedaannya itu lebih ke fasilitasnya aja. Di sana itu apalagi mereka tuh bikun kan. Kalau kita kan kalau mau pindah misalnya dari FEB ke PKN, kan susah banget kan kalau kita nggak punya kendaraan. benar-benar. Kalau di UI itu mereka punya bikun sendiri, jadi kayak bener ada yang ngefasilitasi kita. Selain itu fasilitas sana tuh lebih mendukung aja sih, kayak ruang belajar atau ruang meeting itu banyak banget. Bahkan kalau kita kan ruang baca doang kan, mereka tuh ada satu gedung khusus. Sana tuh ada ruang buku, ruang untuk kerjaan skripsi, kayak bener-bener skripsi ditaruh di sana satu satu lantai itu full. Terus ruang belajar kayak ada 4 lantai kalau nggak salah ya di PSD itu. Jadi emang bener-bener kayak sesuatu itu sih belajarnya, dan emang terfasilitasi, dan itu sampai selesai maghrib kalau aku nggak salah di Unpad, sampai jam 8 malam kalau misalnya di hari Senin sampai Kamis kalau nggak salah. Nah kalau kita kan di sini jam 5 udah ditutup kan. Nah, itu sih berasanya kalau misalnya kalau dari jam 5 kita harus ngajuin duit lagi ke kafe gitu kan, belajar. Terus saya dapat ini air minum gratis di UI. Jadi kayak mereka tuh eco friendly gitu. Jadi setiap mahasiswa itu dituntut untuk bawa tumblernya masing-masing. Jadi kalau mau minum ya tinggal ambil dari sana. Kan lumayan kan, kayak 10.000 sehari untuk air gitu kan. Itu tuh disediakan di setiap gedung gitu Kak? Kalau IPB iya, jadi kayak setiap lantai itu bakal ada dispenser masing-masing air gitu. Jadi ya lumayan sih kalau aku senangnya di sana. Terus kalau misalnya belajar, perbedaan signifikannya nggak terlalu yang menurutku, kayak biasa kita presentasi, terus kuis, terus UAS gitu kan. Cuman yang ngebedain tuh mungkin taraf apa ya? Aku bilang kesulitan tugas-tugasnya aja sih. Kayak dosen-dosen sana tuh tinggi banget gitu menurut aku harapannya sama mahasiswa, dan nggak ada ngebedain antara mahasiswa yang udah lama di sana sama mahasiswa PMM. Kayak kami tuh tiba-tiba udah pengen kerjain tugas sendiri gitu. Kayak kami nggak tahu ibu, kami nggak paham gitu kan. Dan terlebihnya kerja tugas-tugasnya itu harus dicek turnitin gitu, kayak itu susah banget. Kita kan kebiasaan kayak kita apa aja nggak tahu ini, paling kita masukin ke referensi kan. Kalau di sana tuh bener-bener semuanya tuh dicek turnitin, ada batas nggak seberapa persen yang boleh ininya gitu. Itu sih yang challenging banget menurut aku selama ini di sana kayak. Terus anak-anak sana tuh kayak buat prep itu rapi-rapi, terutama anak manajemen ya. itu real, kayak mereka tuh mau lomba bisnis kan, kayak menurut aku kayak bener-bener secantik itu prepnya mereka. Seprepare itu ya, tapi kayak mereka belajar tuh bener-bener serius itu. Kayak mungkin kalau kita di sini kayak serius, sama sih seriusnya, cuman kayak dari segi tugasnya kali ya Kak, kayak bedanya kayak di sana mungkin satu tugas kayak kata kakak bisa 1 hari, terus kalau kita di sini mungkin sehari tuh bisa kayak ngerjain beberapa tugas, tapi di sana kayak kita sehari itu harus fokus sama satu tugas. Nah, untuk ininya sendiri nih Kak, kakak mata kuliahnya di sana tuh ngambil apa aja Kak? Berarti kayak mata kuliah yang ada di sini terus diambil ke sana kayak mata kuliah wajib atau pilihannya ya Kak? Nah kebetulan karena aku tadi yang di UI itu nggak terlalu prepare kan, aku kan ngasal nih kemarin. Jadi aku nggak terlalu ngecek kurikulumnya. Dari sana itu ternyata untuk mata kuliah wajib aku itu nggak ada di semester genap. Mereka tuh naruhnya di semester ganjil. Jadi aku udah salah di sana. Nah kan jadi bentrok kan gitu. Tapi semua mata kuliah aku tuh bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan. Tapi untuk mata kuliah wajib, aku tuh kan butuh AKL, AKL 2, teori potensi, sama laporan keuangan. Nah mereka tuh gak nyediain lagi karena itu mata kuliah yang ada di semester sebelumnya. Jadi terpaksa aku kayak ngulang aja di sini untuk ambil mata kuliah pakai kelas tesku. Kalau mata kuliah aku ambil sana kan pilihan, itu ada akuntansi organisasi laba, PMKP, penganggaran keuangan proyek, terus ada mata kuliah lagi ASP, ada modul Nusantara, terus ada mata kuliah
NSP, nilai etika sikap profesional, sama mata kuliah bisnis ekonomi Indonesia. Aku ngambil mata kuliah yang ada di jurusan akuntansi sama yang ada di jurusan manajemen. Berarti kayak kalau kita ikut PMM itu nggak semua mata kuliah yang bisa kita konversi ke sana ya Kak. Berarti ada beberapa mata kuliah yang akhirnya Kakak setelah itu ngambil lagi di sini ya? Bukan nggak terkonversinya semua, cuman nggak terkonversi ke mata kuliah wajib. Ke mata kuliah pilihan aja. Tetap SKS aku kan ngambilnya 20. Tapi yang terkonversi ke sini 22 bertambah 2 kan. Karena untuk mata kuliah NSP sama mata kuliah akuntansi agensi nirlaba, itu kalau sesuai dengan kurikulum yang ada di UNAR itu 3 SKS. Tapi kalau itu cuma 2, jadi konversinya kayak gitu. Dan karena itu nggak wajib kan, jadi mata kuliahnya yang masukin ke mata kuliah pilihan. Konversinya tetap aku ngambil dapat 22 SKS. Berarti tetap bisa ya semuanya. Nah, kalau untuk mata kuliah sendiri nih Kak, apa sih mata kuliah favorit Kakak selama di sana tuh? Kalau mata kuliah favoritnya tergantung sih. Kalau yang bener-bener aku jadi dapat insightful belajar banget, itu aku tak dan terlambat. Tapi ini ada kan di UNAR. Cuman mata kuliah itu bener-bener kayak hampir tuh disuruh nganalisis perusahaan. Jadi kayak perusahaan itu setiap GRI-nya, pokoknya semuanya tuh dianalisis. Dan itu aku bener-bener ngebaca GRI perusahaan itu yang setebal ini yang bisa itu ribuan slide gitu kan. Itu bener aku ngebaca, terus aku ngebandingin, nge-compare, terus aku analisis lagi ke GR-nya itu bener apa enggak. Karena kayak gak mungkin kan perusahaan segede ini salah buat GRI. Tapi kayak UI itu berharap kan kita cari kesalahan dari perusahaan ini, dan itu harus ada gitu. Apa misalnya kayak GR-nya tuh gak ada yang analisis sana kan. Kenapa mereka tuh gak ada gitu? Itu emang boleh kah kayak gitu, bener-bener harus nge-analisis sedemikian. Aduh ini gimana, aku tuh hampir semingguan untuk ngerjain soal itu kan, karena aku gak paham kan itu maksudnya gimana gitu sih. Cuman dosennya tuh baik banget, jadi emang dia boleh di-chat kayak di hari Minggu dia juga ready gitu di chat untuk tanya, ini bener gak sih gini-gini gitu, tuh dia ngasih. Terus kalau misalnya dapat yang lain untuk mata kuliah yang di manajemen sih, mata kuliah penganggaran modal proyek, itu aku nganalisis pakai report kan, sama kereta cepat. Jadi bener-bener aku mau dapat pembelajaran ke sana, kayak masuk banget di sana. Kayak emang dosennya tuh ngasih detail-detailnya gini lah, di analisis gini. Kayak aku dapat sih sana. Terus banyak sih kayak bener-bener mata kuliah yang aku ambil itu ngasih pemahaman sama aku, kayak ya masuk sih mungkin ya, karena mungkin dia cuma sedikit mata kuliahnya dan aku dapat pemahaman baru, jadi ya masih masuk kan. Mungkin kayak kayak Kakak tadi bilang kayak PMUI sendiri tuh nggak ada prepare ataupun rencana gitu ya Kak. Tapi setelah sampai di UI sendiri tuh ada nggak sih hal yang bikin Kakak termotivasi di sana gitu? Pasti sih kayaknya menurut aku termotivasi, karena aku malu sendiri. Kayak aku misalnya aja sama nih, aku lihat teman-teman itu kan, kayak mereka tuh di luar asrama tuh udah buka laptop belajar gitu. Kayak kalau aku balik ke kamar aku tidur, kayak aku merasa ketinggalan kan, kayak makin tertekan iya, compassion banget sama mereka kan. Terus kalau kita kan misalnya di tangga kan aneh gitu gak sih buka laptop, mereka di tangga buka laptop terus santai aja, kayak oh dia belajar gitu. Atau buka buku sambil jalan tuh kayak biasa aja, kayak dia baca tuh yang apa gitu. Kalau kita ya apa nggak aja kayak gitu kan, kayak so ambis gitu kan. Kalau sana tuh nggak sebiasa itu, bahkan di Bikun belajar tuh udah biasa. Jadi kayak sebenarnya nggak usah nyari motivasi dari luar lagi, sama lingkungan mereka yang udah pengen belajar terus kan, kayak kemotivasi ke dia sendiri kan. Kalau misalnya di luar lagi, motivasinya menurut aku karena aku salah satu pemburu seminar yang ada di sana, jadi kayak jumpa Maudy Ayunda, jumpa Pak Rocky Gerung, jumpa di Suka, kayak orang-orang petinggi CEO yang ada di Indonesia kayak hostin kemarin kan. Lalu langsung kayak keren banget bapak ini. Apalagi cerita dari Pak Foskin itu kan CEO-nya, dia dari kos-kosan gitu loh membuat perusahaannya tiba jadi brand sebesar itu. Bahkan mungkin kita pakai semua kan brandnya gitu kan. Jadi kayak itu menurut aku berarti anak daerah ini juga bisa jadi sukses kayak mereka gitu. Terus sih kayak wow, itu keren banget sih. Kalau kita kan jujur agak sulit kan ngundang orang-orang besar kayak sana. Mungkin lebih susahnya ke mobilisasi mereka kan. Nah itu sih, jadi tuh dapat banget insightful dari mereka. Walaupun tadinya tuh kayak nggak pernah kebayang ya untuk kuliah di UI, terus kayak dapet motivasi sekeren itu tuh kayak bersyukur banget gak sih Kak dikasih kesempatan buat PMM di UI. Nah, di lain perkuliahan nih Kak, kira-kira selama PMM di UI itu Kakak ada nggak sih ikut kayak kepanitiaan gitu di sana?
kebetulan aku ikut kepanitiaan FB ya. Oh, FB. Aku ikut di FMEI 2 yang Kongres 2 kemarin yang IDI. Aku jadi LO dan plot twist-nya lagi. Itu kok plot twist-nya lagi aku jadi LO jamunan juga. Di kepanitiaan tuh sih yang challenging banget karena mereka kan rata-rata yang kepanitiaan aku tuh angkatan 23 berarti ya. Itu kayak mereka kayak ngebatasin diri banget. Mungkin segan gitu ya sama angkatan 21. Dan itu yang kayak susah. Dan aku gak terlalu kenal kan sama yang 23 aku yang kenalnya yang akuntansi angkatan 21 tadi yang di UI. Terus yang benar-benar adaptasi, apalagi kami gak terlalu yang ngobrol banget kan, aku lebih kan lebih fokus ke delay-nya. Tapi itu seru sih menurut aku. Kayak aku juga belajar gimana sih kepanitiaan yang ada di UI, kayak beda gak ya prepare mereka sama kita gitu. Ternyata lumayan. Tapi ternyata kayak ikut kepanitiaan ketemunya anak pintar lagi ya Kak. Kayak buat semua. Dan anak BEM juga ya ternyata. Oke. Nah, kalau untuk adaptasi sendiri nih Kak, di lingkungan UI di mana kayak ya Kakak nggak pernah kepikiran buat ada di lingkungan itu dan kayak pasti teman-temannya beda juga ya Kak. Itu gimana Kak adaptasinya? Alhamdulillahnya aku anaknya yang cepat beradaptasi ya. Cuman memang itu apa ya, adaptasi baru banget. Karena di asrama aku tuh bagian aku, kalau aku bagian asrama ya, itu banyak orang-orang luar negerinya gitu kan. Jadi emang kayak tiba-tiba dia udah marah-marah aja pagi-pagi ya. Apa sih orang ini gitu. Dia mau masuk negaranya gitu. Takut rasis. Jadi kayak dia tuh masak kan gitu misalnya. Tuh aromanya sampai ke kamar gitu. Bener-bener aroma khas banget gitu. Itu kayak berasa banget kayak misalnya muka selama udah mau tidur nih kan, datang mereka tuh hidupin lagu kencang-kencang banget. Tuh orang-orang luar negerinya sih sering kayak gitu. Itu salah satu hal yang gimana caranya aku bisa beradaptasi dengan tenang dengan manusia manusia kayak gitu kan. Tapi kan sering juga ditegur sama yang anak UI yang Indonesianya kayak nggak boleh kayak gitu. Terus karena aku PNM itu kan dari Sabang sampai Merauke bener-bener definisi itu gitu kan. Kadang kan kayak aku misalnya ngomong sama orang Aceh ke bawah aja deh juga logatnya sama aku orang Acehnya tuh, aku ngobrol sama orang Papua ke bawah lagi logatnya gitu. Jadi aku nih tipe orang ke bawah logat gitu. Kalau aku ngomong sama orang itu aku bisa dapat logat mereka gitu sih. Dan antar Aceh sama Papua misalnya kan tuh kan pasti beda banget kan cara bicara atau cara berkomunikasi. Nah itu sih gimana caranya kita bisa tetap apa ya, tetap nggak kesinggung mungkin gitu ya sama cara bicara mereka atau gimana, atau kita yang bahkan nggak boleh nyinggung perasaan mereka gitu kan dengan cara intonasi bicara kita. Jadi emang proses adaptasi tadi sih yang dibutuhkan di sana, dan alhamdulillah selama ini baik-baik aja kayak gitu. Wow, keren. Nah, kalau untuk pengalaman sendiri nih Kak, kayak selama PMM kurang lebih 1 semester ya Kak, pengalaman apa sih menurut Kakak tuh kayak seru banget gitu ya, nggak bisa dilupakan dan jadi memoris banget? Kalau untuk aku ya PMM, mungkin karena aku jumpa salah satu aktor idola aku Maudy Ayunda tadi ya. Itu kayaknya nggak bener-bener nggak bakal kelupain sih, kayak aku sama Maudy tuh sedekat ini gitu. Bener-bener foto bareng sama Maudy aku tadi Maudy gitu. Jadi emang sedekat itu kayak itu nggak bakal aku lupain sama sekali. Terus aku bicara sama para Gerung yang bener-bener juga sedekat itu, kayak kita kan kemarin Rocky Gerung datang, tapi kan kita di ujung banget jauh gitu. Banyak banget partisipannya. Kalau misalnya tuh yang kemarin nggak sejauh itu gitu, bener-bener sedekat itu. Terus satu lagi aku jumpa sama penulis yang aku suka, Bu kan. Jadi aku bisa foto bareng sama dia, terus kayak ya salaman, dapat tantangan kayak gitu sih. Itu bener-bener pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ya itu sebenarnya kayak jadi ini juga sih Kak, kayak pelajaran yang bisa diambil. Nah, kalau untuk pelajaran yang bisa diambil selain kayak kuliah, panitiaan, Kakak selama ikut program ini tuh kayak pelajaran apa aja yang bisa Kakak ambil? Pelajaran untuk bertahan hidup guys, karena aku kan di PMM 4 kemarin tuh jadwalnya sama lebaran ya. Nah itu untuk pertama kali seumur hidup aku lebaran gak sama orang tua. Jadi pelajaran bilang kayak oke, gini rasanya gak lebaran sama orang tua gitu. Di situ sih aku belajar ternyata keluarga itu nggak cuma dari ya keluarga ayah ibu kita. Karena teman-teman PMM itu kemarin bisa juga jadi keluarga kita, karena aku lebaran nginap di hotel bareng mereka gitu kan, untuk ke Masjid Istiqlal bareng gitu. Wow, keren banget. Nah, mungkin boleh nih Kak, pesan apa sih yang bisa Kakak sampaikan ke sobat FEB sendiri yang kayaknya masih ragu nih buat ikut program PMM sendiri? Oke, untuk teman-teman FEB sendiri kayaknya aku lebih nge-highlight teman-teman semester 2 3 ya. Itu ikutin aja sih PMM. Menurut aku kayak itu kesempatan kamu untuk belajar bertukar budaya, tahu gimana. Misalnya kamu kan pernah ketolak di universitas gede gitu kan.
ya udah itu jalan kamu untuk ngerasain walaupun satu semester gimana belajar di universitas itu. Jadi kamu bisa dapat apa ya, kemandirian atau rasa mau belajar yang lebih tinggi lagi. Pokoknya ikutin lah gitu. Dan kamu jangan lupa untuk nge-planning apa yang kamu mau gitu, rencanain, dan sekali seumur hidup kamu harus nyobain kegiatan IPKM sih. Nah itu, jadi kayak temen-temen Sob FEB jangan ragu banget buat ikut program ini karena banyak banget nih experience ataupun kayak pembelajaran yang kayak nggak bisa kita dapetin di sini, bisa kita dapetin juga di kampus yang bakalan kita tuju nantinya. Nah mungkin terakhir nih Kak, closing statement mungkin dari Kakak apa tuh? Closing statement dari aku, jangan takut mencoba. Oke guys, jangan takut buat mencoba karena kesempatan ini cuman kayak peluangnya tuh nggak banyak gitu loh. Jadi kayak gunakan sebaik-baiknya. Dan mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Ulfa udah nyampein hal-hal yang bisa membuat membangkitkan semangat dan memotivasi Sobat FEB dan udah hadir di podcast Ekozone yang ketiga kali ini. Semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Ulfa tadi bisa memotivasi teman-teman dan teman-teman juga udah gak ragu lagi buat ikut program PML. Terima kasih juga buat teman-teman Sobat FEB yang udah nonton Ekozone yang ketiga ini. Semoga kedepannya banyak hal-hal yang menarik yang bisa kami berikan. Mungkin segitu juga dari aku. Kita tutup dengan bye Sobat FEB.